Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enci Ulafa Lesana, NIM 2018-12-109. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 6 tentang kerangka konseptual. Langsung saja ke pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu sistem koheren tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan, yang diharapkan dapat menghasilkan standar yang konsisten, memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Kerangka konseptual memiliki berbagai manfaat, diantaranya yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam penentuan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan suatu masalah akuntansi apabila standar yang sekarang tidak memenuhi isu-isu baru yang timbul. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar pembuat pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Contohnya, semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan batas-batas yang sangat luas, sesuai dengan referensi yang mereka buat dalam perusahaan tersebut. Kerangka konseptual memiliki segitiga kerangka konseptual. Pada level yang pertama, yaitu tujuannya menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan perusahaan. Adalah menyediakan informasi tentang sumber ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya. Dapat juga level kedua dalam segitiga kerangka konseptual tersebut. Level kedua yaitu kerangka karakteristik kualitatif dan elemen pelaporan keuangan. Yaitu kerangka konseptual terdiri dari conceptual guiding block, yaitu yang menjelaskan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang mendefinisikan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi yaitu digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu relevan. Pada karakteristik kualitatif dari informasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama relevan, yaitu informasi dikaitkan dengan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Pada bagian yang kedua adalah keandalan. Keandalan suatu informasi dapat bergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar keadaan atau peristiwa yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah daya banding dan konsistensi, yaitu informasi dikaitkan dengan pemanfaatan kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya. Yang keempat, pertimbangan cost dan benefit,
yaitu informasi akuntansi keuangan akan diupayakan untuk disajikan dalam laporan keuangan selama manfaat yang diperoleh dari penyajian informasi tersebut melebihi biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya. Yang kelima adalah materialistis. Pertimbangan utama dalam konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu elemen laporan keuangan dibagi atau memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama aktiva, yang kedua hutang, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, dan yang kelima adalah distribusi pada pemilik. Yang kesekian adalah laba komprehensif, pendapatan, biaya, dan keuntungan kerugian. Pada bagian yang ketiga ini yaitu pengukuran dan pengakuan. Pada SFAC nomor 5 menyebutkan bahwa kriteria pada umumnya konsisten dengan praktik akuntansi. Pada level yang ketiga yaitu postulat, prinsip, dan keterbatasan. Yang pertama, postulat akuntansi memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama economic entry atau kesatuan usaha. Yang kedua, kontinuitas usaha. Memiliki implikasi dalam asumsi ini adalah A. Komunitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik sebagai dasar evaluasi kinerja perusahaan jangka pendek. Yang kedua, laporan keuangan periodik bersifat entatif yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi hanya menunjukkan hasil usaha dalam jangka waktu pendek. Yang keempat, neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki oleh perusahaan. Pada bagian yang ketiga, penggunaan unit moneter. Yang keempat adalah periodensi pelaporan. Pada bagian yang kedua yaitu accounting principles. Memiliki beberapa bagian, yaitu harga pertukaran atau cost historis. Yang kedua, prinsip pendapatan. Yang ketiga, prinsip penandingan. Pada prinsip penandingan memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah alokasi sistem dari rasional. Yang ketiga adalah pembebanan segera. Pada bagian yang ketiga, constraint memiliki beberapa bagian, yaitu cost benefit relationship. Yang kedua, the materiality principle. Kriteria kedua didasarkan pada aspek kualitatif, yaitu ada dua aspek, pendekatan ukuran atau size dan pendekatan kriteria perubahan. Kerangka konseptual Indonesia memiliki tujuan dan ruang lingkup, yaitu untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai suatu tujuan tertentu terkait dengan masalah akuntansi yang muncul. Dalam kerangka konseptual Indonesia ini memiliki atau berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan laporan lain-lain, serta materi penjelasan merupakan bagian
integral dari laporan keuangan. Penjelasan ini disertakan dalam laporan apabila terdapat kekeliruan dalam pencatatan tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan tersebut. Pada tujuan pemakaian laporan keuangan ini memiliki beberapa pemakai laporan keuangan, diantaranya adalah investor, pelanggan, pemerintah, pemasok dan masyarakat, kreditor, karyawan. Asumsi dasar pada kerangka konseptual memiliki dua, yaitu dasar akrual. Pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diikuti, dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima sesuatu barang atau jasa yang dikeluarkan pada kas perusahaan tersebut. Kelangsungan yang kedua adalah kelangsungan hidup. Dalam penyusunan laporan keuangan, diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa yang akan mendatang. Karakteristik kualitatif dan keandalan informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami, relevan, keandalan dan daya banding. IAI mengakui adanya keandalan dalam menyajikan informasi, yaitu meliputi ketetapan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya, manfaat, keseimbangan diantaranya karakteristik kualitatif. Elemen laporan keuangan meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos anggaran, memenuhi definisi elemen laporan keuangan, serta kriteria pengakuan baik dalam kata maupun dalam jumlah rupiah. Pada pencatatannya dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba rugi dalam perusahaan tersebut. Pengakuan dan pengukuran memiliki dasar pengukuran, yaitu yang pertama biaya historis, yang kedua biaya terkini dalam perusahaan tersebut, yang ketiga nilai realisasi, dan yang keempat adalah nilai sekarang. Kritik terhadap kerangka konseptual. Analisis terhadap kritik akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat dan membantu kemungkinan pengembangan di Indonesia atau memperbaiki bagian yang masih memiliki kelemahan. Pada kritik terhadap kerangka konseptual ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama, pendekatan ilmiah. Ada 4. Yang pertama, deskriptif dan non-operasional. Yang kedua adalah asumsi, ontologi, dan epistemologi. Yang ketiga, perputaran logika. Dan yang keempat adalah disiplin yang tidak ilmiah. Yang kedua, dalam kritik terhadap kerangka konseptual adalah nilai profesional. Yang pertama, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Yang kedua, nilai profesional dan perlindungan diri. Selanjutnya adalah mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalahnya? Kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Pada kasus di Amerika yang ditemukan pada tahun 1980,
menunjukkan bahwa kerangka konseptual kelihatan tidak mampu untuk memecahkan isu akuntansi utama atau dalam menentukan suatu standar akuntansi. Untuk itu, sekarang dibuat yang baru yang dapat memecahkan isu-isu dalam pelaporan keuangan. Kerangka konseptual IFRS. Pada penyajiannya, Norwalk, FASB, dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan kerangka konseptual yang akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi bersama. Yang pertama adalah relevance. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Yang kedua adalah faithful presentation, yaitu berarti adanya kesesuaian antara ukuran atau deskripsi atau fenomena yang akan disajikan. Ethnic kualitatif karakteristik. Ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif, yaitu yang pertama, comparability, reviewability, timeliness, dan understandability. Yang keempat adalah constraint of qualitative karakteristik, yaitu memiliki manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitatif yang tinggi yang harus lebih besar dari biaya penyediaan. Informasi dengan karakteristik kualitatif atau harus dilihat dari benefit cost ratio. Elemen laporan keuangan menurut IFRS. Menurut IFRS, elemen secara langsung dikaitkan dengan pengakuan laporan posisi keuangan perusahaan, yaitu aktiva atau aset, sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dan di mana manfaat ekonomi di masa mendatang diharapkan ke entitas atau dialihkan ke entitas. Yang kedua adalah hutang atau liabilities, yaitu kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya dapat diharapkan terjadi dengan aliran keluar sumber daya entitas yang mempunyai manfaat ekonomi. Yang ketiga adalah ekuitas atau equity, yaitu hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang yang ada di perusahaan tersebut dalam nilai nominalnya. Yang keempat adalah pendapatan atau revenues, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau kenaikan aktiva, atau penurunan hutang yang disebabkan oleh kenaikan dalam entitas, ekuitas. Selanjutnya adalah biaya atau expense, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau depresi dari aktiva atau timbulnya hutang yang disebabkan oleh penurunan ekuitas. Selanjutnya adalah pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan item dalam laporan keuangan diakui jika yang pertama adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang mendatang akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua adalah sumber daya tersebut dapat diukur secara handal. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dalam bab 6 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.